Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Materi kali ini yang ingin sampaikan di video pembelajaran adalah mengenai tendensi sentral, nilai tengah, ataupun ukuran pusat. Gitu ya. Em, saya atau mengambil mengambil sumber untuk pembuatan materi ini berasal dari bukunya Lukni Sabris dan Sutanto Priyohartono, yang memang itu merupakan buku panduan saya ketika kuliah dulu gitu ya. Jadi sebenarnya sih ukuran pusat atau nilai tengah itu nggak begitu asing sebenarnya ya. Kita akan membahas mengenai min, median, dan modus juga nanti. Jadi ukuran pusat, nilai tengah, ataupun tendensi sentral itu merupakan hasil dari kelompok data yang mana terdiri dari min, median, dan modus. Min itu adalah rata-rata, median nilai tengah, sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Min. Min ya pasti udah sering lah ya, rata-rata gitu. Rata-rata dari tiga data, rata-rata dari satu data nggak bisa ya. Rata-rata dari tiga data, lima data, 10 data, 1000 data. Kalau seandainya ada 1000 data ya berarti kalau seandainya kita ini ya melakukan penghitungan manual berarti cukup sulit, maka membutuhkan aplikasi lanjutan. Bisa SPSS, Tata, SAS ataupun yang lainnya juga ada ya. Kalau seandainya masih dalam skala 100 pun sebenarnya bisa masih manual, cuman agak lama ya dan riskan sekali akan terjadinya kesalahan perhitungan. Maka dari itu ya kalau seandainya melakukan perhitungan atau melakukan hitung manual ya jangan banyak-banyak datanya ya. Paling 5, 10, atau 20 lah kayak gitu ya. Min atau rata-rata hitung merupakan nilai yang sering dipakai untuk menyimpulkan suatu kelompok data. Min itu sendiri hasil dari jumlah semua nilai pengukuran dibagi oleh banyak pengukuran. Bingung? Melihat rumusnya lagi, makin bingung gitu ya. Maka akan dicontohkan setelah slide ini, tapi sebelum itu harus diketahui dulu sifat dari min itu ada apa sih sebenarnya. Sifatnya yang pertama adalah merupakan wakil dari keseluruhan nilai. Sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim maupun nilai besar. Ya harus diperhatikan ya, nilai ekstrim kecil maupun besar. Kalau misalnya semuanya kurang lebih sih dilihat datanya itu ada 60. 60 ada tiga data misalnya 60, 60. Nah, satu data tuh ada nilai 100 nilainya. Nah, itu kan pasti akan mempengaruhi ya. 100 tambah 120, 220 bagi 3 jadi 70-an gitu ya. Nah, itu kan mempengaruhi, sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, baik kecil maupun besar. Nah, kayak tadi ada tiga data. Yang satu nilainya 0, yang dua lagi 60, 60. 120 bagi 3 jadi 40 gitu ya. Sangat dipengaruhi sekali oleh nilai ekstrim, baik kecil maupun besar. Yang ketiga adalah berasal dari semua nilai pengamatan. Contoh, berikut merupakan data nilai UAS biostatistik, deskriptif, dan inferensial dari 10 orang mahasiswa. Sebagai berikut, yaitu ada nilainya yang mendapatkan 86, 62, 72, 72, 70, 78, 60, 62, 76, dan 84. Nah, gimana nih cara menghitungnya? Ya, cara menghitungnya tinggal kita tambahkan aja setiap setiap atau seluruh nilai pengamatan kalau yang berdasarkan deskripsi tadi ya. Nih, jumlah semua nilai pengukuran kita jumlahkan semuanya satu-satu dari 86 sampai 84 dan kemudian dibagi menjadi berapa sih banyak nilai pengukuran tersebut. Ya udah setelah dihitung dijumlahin satu 86 tambah 62 sampai 84 dibagi 10 dapatlah nilainya 72,2. Nah, ini cara menghitung nilai rata-rata. Sebenarnya hmm, udah sering lah ya dilakukan untuk mencari nilai min ini. Bukan mean ya, min, nilai rata-rata. Selanjutnya adalah median. Median ini merupakan nilai yang terletak di tengah-tengah setelah sebuah data diurutkan dari nilai yang paling kecil ke yang paling besar. Disebut juga sebagai nilai letak. Kayak contoh tadi nih,
Kita ambil contoh yang tadi ya, nilai UAS mahasiswa, data nilai UAS mahasiswa. Tadi kan belum diurutkan. eh ini ya belum diurutkan tadi ya, belum diurutkan. Salah satu cara untuk menilai median itu adalah kita harus mengurutkannya dari yang terkecil sampai yang paling besar. Yang paling besar. Nah, dapatkanlah ini. Nah, diurutkan itu, nilai yang paling kecil adalah 60 dan yang paling besar adalah 86. Harus diurutkan terlebih dahulu. Nggak sama kayak min tadi. Kalau min tadi kan dia bisa tanpa harus diurutkan terlebih dahulu. Gitu. Nah, ini karena memang jumlah datanya itu genap, ada 10 data, hitungnya juga berbeda nanti dengan yang ganjil ya. Tuh. Untuk ke sini. Nah, jika jumlah data berukuran genap, maka median dapat dihitung dengan cara berikut. Mediannya kayak tadi tuh, urutan 5 dan urutan 6 dibagi 2. Kalau bisa kita lihat sih tadi urutan limanya memang 72, urutan limanya memang 72, urutan 6-nya juga 72. Jadi ya 72 tambah 72 dibagi 2 ya tetap 72, 72 ya. Nah, itulah nilai tengahnya. Kalau seandainya nih kita dikasih contoh gitu ya. Kalau nilai urutan 5 dan 6-nya sama ya, maka hasilnya pun tetap sama nilai mediannya. Tetapi jika ada salah satu nilai yang berbeda, misal urutan 6 memiliki nilai 80, maka median yang dihasilkan adalah 72 tambah 80 bagi 2. Jadi 76 nilainya, meskipun dia nggak ada nilai 76 itu di data tadi. Nih, 76 tuh bukan, maksud saya bukan nggak ada di data ya. Dia ada di data, tapi bukan nilai urutan yang di tengah. Sorry, tuh. Ya bisa, misalnya Bu, saya mau ngitung nilai tengah berdasarkan urutan yang ketujuh. Nggak bisa ya, karena urutan ketujuh bukan urutan yang berada di tengah. Tuh. Selanjutnya, jika jumlah data berukuran ganjil, ya tinggal mencari urutan paling tengah aja. Urutan paling tengah apa di sini? Misalnya kalau tadi 10, nah ini 9 ya. Ini ada 9. Ya tinggal cari aja nilai yang ada di tengahnya. Atau urutan tengahnya ya. Nilai yang berada pada urutan paling tengah, yaitu urutan kelima. Ya, berarti mediannya berada pada urutan kelima atau 72. Gitu ya, cara nyari median. Nggak susah sih sebenarnya, hanya mengulang-ulang saja. Nah, kalau modus, modus ini merupakan nilai yang paling banyak ditemui di dalam suatu pengamatan atau dalam suatu sebaran data ataupun distribusi data. Ada berapa kemungkinan modus? Yang pertama, nggak ada modus sama sekali. Ada satu modus, biasanya mirip-mirip ya. Satu modus, ada dua modus, atau lebih dari tiga modus. Nggak ada modus ini ya mirip-mirip lah dengan unimodal ini ya. Balik ke data yang tadi, dari 10 data, kita urutkan aja ya, biar mudah mencari modusnya atau nilai yang paling banyak muncul. Dapat dilihat di sini, nilai 62 itu dia ada dua kali muncul di urutan kedua dan ketiga. Selanjutnya, nilai 72 dua kali muncul juga di urutan kedua dan ketiga. Jadi dari data dari data apa namanya? Modus ini 62 itu dapat dikatakan dia dua kali muncul ya.
atau dapat dikatakan bimodal, dan 72 itu juga terjadi dua kali ya kemunculan. Maka didapatkan bimodal juga. Jadi ada dua kali modus di sini nilainya. Tuh. Akan tetapi kalau kita lihat dari keseluruhan nilainya, ada dua data nih ya yang menjadi modus. Maka kalau kita lihat keseluruhan data ini modusnya termasuk jenis modus bimodal juga ya keseluruhannya. Tapi kalau seandainya nanti ada 78, 78. Nah, 78 itu sendiri dia karena dua kali muncul termasuk bimodal, tapi dari keseluruhan datanya dia termasuk apa tadi ya yang lebih dari dua? Lebih dari dua. Berarti masih bimodal ya. Lebih dari tiga ya. Multimodal kalau lebih dari tiga ya. Kalau seandainya ada empat kayak gitu ya. Tuh. Sudah mengenai modus ya. Pokoknya ya ingat aja. Maaf karena tadi ada kendala sedikit. Gitu ya Mas, mengenai modus. Ya nggak usah diambil apanya ya. Kalau saya lihat sih dari konsep pemahamannya ya, khususnya untuk kita aplikasikan di bidang kesmas, itu sebenarnya nggak usah yang ribet-ribet, kita mengetahui jenisnya apa, segala macam. Itu sebenarnya nice to know aja, kayak gitu ya. Baik untuk diketahui, tapi nggak harus yang detail banget jenisnya, apanya, segala macam, nggak apa, nggak, sebenarnya nggak begitu. Nanti nggak banyak diaplikasikan, bukan berarti nggak penting ya. Cuma memang harus dipahami aja. Pokoknya konsepnya itu adalah mengerti apa itu nilai min, cara ngitungnya gimana, median itu apa, cara ngitungnya seperti apa, dan juga modus itu apa, cara ngitungnya atau mencari modus itu seperti apa. Gitu. Itu aja sebenarnya konsepnya. Yang perlu dipahami nanti ketika lanjutannya adalah itu ke manajemen data dan juga analisis data nantinya. Tuh, harus dipahami. Karena min dan median itu memang dia sering dipakai ya. Modus jarang saya temukan. Min dan median sering dipakai ketika manajemen dan analisis data nantinya. Makanya memang harus paham dulu bagaimana sih konsep min, bagaimana konsep median, bagaimana konsep modus. Tuh. Nah, hubungan min, median, dan modus. Pada distribusi yang simetris, ketiga nilai ini sama besarnya. Nilai median selalu terletak antara nilai modus dan min pada distribusi yang menceng, menceng itu yang lurus ya. Apabila nilai min lebih besar dari nilai median dan modus, maka dikatakan distribusi menceng ke kanan. Bila nilai min lebih kecil dari nilai median dan modus, maka distribusi menceng ke kiri. Nah, seperti ini. Kalau ini pada kasus distribusi simetris ketiga nilai sama ya. Nilai min, median, modusnya sama semua. Jadi dia simetris aja gitu ya. Simetris sama-sama ya nilainya. Nah, kalau seandainya nilai min lebih besar dari nilai median dan modus, maka dapat dikatakan distribusi itu menceng ke kanan. Nih, dia mereng ke kanannya atau menceng ke kanan. Harusnya sih kalau eh, ada nanti kurva yang itu pas di tengah-tengah sekali. Karena ini memang nilai minnya lebih besar dibandingkan nilai median dan modus, maka distribusinya akan menceng ke kanan. Bila nilai min lebih kecil dari nilai median dan modus, maka distribusi menceng ke kiri. Ini dia lebih ke kiri dah. Kurvanya itu ke kiri gitu ya, lebih besar ke kiri. Kalau tadi kan dia lebih besar ke kanan ya. Nih, mencengnya itu ke kanan. Merengnya ke kanan. Kalau nilai min lebih besar dari nilai median dan modus. Tapi kalau seandainya nilai min lebih kecil dari nilai median dan modus, dia akan menceng ke kiri. Nah, itulah materi mengenai nilai ukuran pusat atau tendensi sentral yang bisa saya sampaikan. Kalau mau baca detailnya ada di buku Statistik Kesehatan Lukni Sabris dan Sutanto Prihastono. Kalau ada buku yang terbaru, edisi terbaru, silakan beli yang terbaru. Jadi kita bisa saling diskusi nantinya ya di sini. Kalau saya ada salah salah kata,
Mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan ataupun bingung ya, bisa nanti kita diskusi di kampus. Saya akan sediakan waktu bagi siapa yang mau diskusi. Misalnya nggak harus kelas ini diskusi atau kelas itu diskusi, enggak sih. Jadi gabung aja, misalnya ada 10 orang yang bingung, ingin diskusi dengan saya, silakan nanti saya sediakan waktu. Silakan, silakan diskusikan saja dengan speakernya ya. Demikianlah. Saya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.